Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, terutama anak-anakku mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran tentang kelainan bagian telinga tengah. Sebelumnya kita melihat dulu anatomi telinga tengah. Telinga tengah terdiri atas udara, yaitu yang terdapat dalam kafum timpani dan antrum mastoid serta tuba eustasi. Kemudian struktur tulang, ada tulang pendengaran, malleus, incus dan stapes. Kemudian ada chorda timpani, adalah cabang nervus facialis. Muskulusnya, otot-ototnya, otot musculus stapedius dan tensor timpani. Adapun fungsi dari tulang pendengaran yaitu untuk meneruskan dan memperbesar transmisi getaran suara ke membran timpani. Jadi dia mengamplifikasi bunyi, menguatkan bunyi yang masuk ke dalam telinga tengah. Sedangkan musculus tensor timpani dia akan menarik menuju mulai ke medial. Ini kalau ada dia sebagai defense untuk kalau ada bunyi yang terlalu keras, ya. Ini gambar dari struktur kafum timpani. Kafum timpani terdiri dari bagian epitimpanum di belakang, ya. Jadi yang masuk ke sel mastoid, kemudian mesotimpanum bagian tengah, serta hipotimpanum bagian bawah. Jadi semuanya berisi udara. Jadi rongga-rongga, jadi telinga tengah ini berupa rongga, ya, rongga selula mastoid yang di belakang telinga, kemudian kafum timpani di belakang daripada membran timpani. Kemudian ini adalah muara tuba eustasi. Dikatakan bahwa telinga tengah merupakan kotak 6 dinding yang dibentuk oleh bagian lateral membran timpani. Kemudian bagian medial ada promontorium, merupakan tonjolan dari koklea. Kemudian bagian superiornya ini adalah tegmen timpani. Nah, ini berhubungan dengan fossa cranimedia. Makanya kalau ada infeksi di telinga tengah ini rawan untuk menjalar ke intrakranial melalui tegmen timpani. Bagian inferior ada bulbus jugularis sini, ya. Jadi bulbus vena jugularis. Sedangkan bagian anterior ini merupakan muara dari tuba eustasi dan arteri carotis interna posterior. Bagian posterior ini bagian belakang ini adalah aditus antrum yang ke sel-sel mastoid. Ini struktur tulangnya. Tulang terdiri dari malleus, incus dan stapes. Tulang pendengaran ini sebagian besar terdapat di epitimpanum yang berfungsi untuk mengantarkan energi gelombang suara dari membran timpani ke perilimf di auris interna. Ini struktur dari tulang, kamu bisa lihat ini masing-masing manubrium, malleus, incus dan stapes. Nah, stapes ini merupakan tulang yang terkecil yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi dia merupakan struktur tulang, bukan kartilago. Jadi tulang yang terkecil yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian bagian lain yaitu tuba eustasi. Tuba ini menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Fungsinya untuk menjaga agar tekanan udara dalam telinga tengah selalu sama dengan tekanan udara luar. Nih, ya. Jadi tekanan udara yang ada di telinga luar, berarti tekanan udara luar harus sama dengan tekanan udara yang ada di
kafum timpani, rongga telinga tengah. Nah, tekanan udara dari kafum timpani ini dibawa oleh tuba eustasi. Jadi itu fungsi dari tuba eustasi sebagai aerasi ke telinga tengah. Kemudian untuk drainase sekret, kemudian menghalangi masuknya sekret dari nasofaring ke telinga tengah, karena tuba eustasi ini ada bagian yang terkatup, artinya tidak terbuka. Jadi nanti dia terbuka kalau ada udara, jadi dia dalam keadaan terkatup. Telinga tengah terdiri dari mukosa yang lanjutan dari muara tuba nasofaring, kemudian hipotimpani ke epitimpani sampai antrum dan selula mastoid. Semuanya dilapisi oleh lapisan mukosa. Lapisan mukosa ini identik dengan mukosa dari laring, trachea dan bronchus sampai terminal bronchioli. Makanya dia mukosanya mukosa saluran nafas. Membran timpani itu sendiri jadi bentuknya kerucut ya, jadi seperti topi petani. Dia tidak datar, dia kerucut. Makanya kalau diberikan sumber cahaya dia akan terpantul karena bentuk normalnya itu berbentuk kerucut. Warnanya putih mengkilat, terdiri dari pars tensa dan pars flaccida. Ciri permukaannya ya, terdapat manubrium male ini yang ada agak menonjol ya. Kemudian proses brevisnya, dan ini titik tengahnya kita sebut titik umbo. Sekarang keadaan patologi atau kelainan pada telinga tengah terdiri dari infeksi. Infeksi adalah keadaan patologi yang terbanyak. Infeksi pada telinga tengah kita sebut otitis media. Nah, otitis media ini ada beberapa sesuai dengan kausanya. Ada otitis media yang supuratif akut, ada otitis media yang nekrotikan, ada otitis media karena alergi, ada otitis media karena tuberkulosa yang kronis, ada otitis media supuratif kronis. Jadi sesuai dengan kausanya. Jadi bisa disebabkan oleh karena infeksi kuman, bakteri, virus maupun jamur. Nah, adapun faktor predisposisi yang banyak terkena otitis media biasanya pada usia sekolah 6 sampai 12. Usia bayi 6 sampai 12 bulan, karena di usia ini tuba eustasinya masih relatif lebih datar. Kemudian sosioekonomi rendah, karena musim ya, pengaruhi oleh musim, misalnya cuaca dingin ataupun penyakit saluran nafas dan keadaan alergi, serta sindroma defisiensi ataupun ada kelainan kongenital misalnya palatosisis. Otitis media supuratif akut merupakan radang akut oleh infeksi bakteri, biasanya disebabkan oleh mikroorganisme Haemophilus influenza atau Streptococcus pneumoniae atau Mycobacteria catarrhalis. Masuk ke dalam kafum timpani melalui tuba auditiva atau melalui membran timpani yang perforasi atau ruptur, atau melalui hematogen tapi jarang. Patologi otitis media supuratif akut terdiri dari beberapa stadium, jadi bertingkat. Pada awalnya stadium hiperemis, kemudian stadium eksudasi, stadium supurasi, stadium koalesensi dan mastoiditis, stadium komplikasi dan resolusi. Gejala klinik masing-masing stadium. Kalau stadium hiperemis mulai ada otalgia, rasa penuh dalam telinga. Ini terjadi oleh karena adanya oklusi tuba. Ada demam karena ada infeksi, ada gangguan pendengaran tapi relatif normal.
kadang-kadang normal. Pada otoskopi nampak injeksi pembuluh darah pada membran timpani dan sekitar manubrium malleus atau tepi pars tensa dan pars flaccida. Pada stadium eksudasi, di sini sudah ada serum dan fibrin serta sel-sel radang. Gejalanya otalgia dan demam semakin bertambah. Kemudian ada pendengaran terganggu oleh karena sudah ada eksudasi. Jadi yang tadinya rongga kafum timpani berisi udara sudah berisi eksudat. Pada bayi biasanya disertai muntah, kejang dan meningismus. Kemudian ada nyeri tekan pada mastoid, berarti sudah ke daerah mastoid. Pada otoskopi nampak membran timpani, bombans dan hiperemis. Pada X-ray mastoid terlihat selula mastoid kabur. Nah, ini gambaran otitis media yang stadium eksudasi ini penuh pus di dalam. Kemudian ini nampak pendorongan dari membran timpani sehingga dia bombans yang mirip dengan apel, pantat apel. Ini supuratif akut stadium supurasi. Oleh karena sudah bombans biasanya dilakukan miringotomi ataupun karena pendesakan dari sekret biasanya sudah terjadi perforasi. Jadi sudah ada otore bisa serosanguinolen sampai mukopurulen. Kemudian karena dia sudah sekretnya sudah keluar, otalgianya agak berkurang, demamnya juga berkurang, pendengaran juga makin berkurang, makin membaik, maksudnya keadaan umum pasien membaik. Kemudian pada otoskopi sudah ada perforasi kecil pars tensa disertai dengan otore. Selanjutnya stadium kolesen atau mastoiditis, otalgia nokturnal, biasanya ada demam, mastoid nyeri tekan karena sudah ada penjalaran ke daerah kafum mastoid, selula mastoid, dan ada nyeri tekan. Itu berarti kadang-kadang disertai tanda abses dari daerah mastoid. Apabila otore yang lebih 2 minggu, bisa sedikit atau bertambah menjadi banyak profus. Otoskopi pada meatus externus nampak sempit oleh karena adanya pendesakan penurunan daripada dinding posterior superior yang disebut sagging. Ini stadium komplikasi. Jadi kalau tidak sembuh, dia akan memberikan komplikasi berupa abses subperiosteum retroaurikuler. Jadi dari mastoiditis ke subperiosteum ke biasanya di retroaurikuler, ataukah mengenai kanalis facialis sehingga mendesak kanalis facialis sehingga terjadi parese atau paralisis nervus facialis, ke telinga dalam menjadi labirinthitis. Kemudian abses perisinus kalau dia melalui tegmen timpani. Dan bisa juga terjadi tromboplebitis sinus sigmoid, abses otak dan meningitis. Jadi ini jadi infeksinya bisa intratemporal maupun intrakranial. Nah, kalau menyembuh, otore berkurang sampai tidak ada, pendengaran menjadi membaik atau normal. Kemudian pada otoskopi tinggal ada perforasi sentral yang kecil. Nah, kalau perforasinya masih kecil, ini bisa menutup. Terapinya karena dia infeksi, kita berikan antibiotik. Antibiotik idealnya sesuai dengan resistensi kuman. Simptomatik diberi antipiretik dan analgetik. Kemudian diberikan nasal dekongestan untuk mengurangi kongesti atau sumbatan. Serta kalau ada riwayat alergi, diberikan terapi alergi. Miringotomi dilakukan untuk drainase, misalnya pada yang bombans tadi, jadi
dilakukan miringotomi agar tidak perforasi. Jadi sebelum perforasi dilakukan miringotomi. Kemudian mastoidektomi pada stadium koalesen, atau kalau terjadi stadium komplikasi, mastoidektomi simplex dilakukan. Selanjutnya otitis media nekrotikan akut. Nah, ini pada bayi dan anak dengan infeksi akut, misalnya scarlet fever, campak, pneumonia, influenza, di mana perhatian hanya pada infeksi sistemik sehingga otitis medianya tidak terdeteksi. Gejala klinik terjadi otitis media supuratif akut kecuali apabila ada perforasi spontan lebih awal dan luas, gejala otorenya akan terlihat lebih dini. Kemudian otorea mukoid disertai dengan voitor, sehingga akan memberikan ketulian yang lebih berat. Nah, perforasi membran timpani yang luas dapat menjadi sembuh dan tertutup yang berupa sicatrix tipis, jadi tinggal lapisan epitelnya, sembuh dengan hilangnya bagian osikula, atau perforasi menetap dari kecil sampai besar, perforasi sentral dengan otorea mukoid kronis, perforasi dengan epitel squamous dalam cavum timpani, di mana ini adanya migrasi epitel squamous dalam cavum timpani, akan terjadi kolesteatoma sekunder. Selanjutnya kausa virus viral otitis media yang biasanya dari common cold. Patologinya terjadi silia sel mukosa hilang sehingga terjadi produksi mukus yang bertambah, sumbatan pada tuba yang menyebabkan otitis media serosa. Komplikasinya dapat terjadi infeksi sekunder oleh karena bakteri. Terapi karena dia kausa virus biasanya simptomatis, diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder. Otitis media karena alergi ini disebabkan oleh karena reaksi alergi pada mukosa telinga tengah, termasuk mukosa tuba eustasi, di mana penyumbatan tuba eustasi akan menyebabkan tekanan negatif dari cavum timpani sehingga terjadi proses eksudasi, keluarnya sekret yang serosa, edem akibat edem mukosa tuba. Nah, ini sering juga disertai dengan infeksi bakteri yang berulang. Gejalanya tidak ada demam, kadang-kadang kalau alerginya tidak disertai infeksi bakteri, tidak ada otalgia, sekretnya akan mukoid kental yang disebut glue ear, jadi seperti lem. Terapinya diberi anti alergi. Ini otitis media dengan efusi, itu otitis media dengan inflamasi telinga tengah yang ditandai adanya cairan di dalam cavum timpani tanpa adanya gejala dan tanda infeksi telinga akut. Jadi dia steril, tidak ada, dia hanya efusi dari serosa yang nampak. Dengan kata lain, serous otitis media atau mukoid otitis, non suppuratif otitis. Non suppuratif berarti tidak ada pusnya, tidak ada infeksi kumannya. Diagnosis berdasarkan otoskopi pneumatik. Nah, ini sangat dianjurkan. Kemudian dilakukan timpanometri, akan terlihat adanya flat. Penata laksanaan pada anak yang tanpa resiko itu ditunggu sampai usia 3 bulan dari mulai onset efusi dan dikasih terapi simptomatis antibiotik steroid selama 14 hari untuk mempercepat resolusi dan antihistamin dan dekongestan. Kalau pada anak-anak antihistamin dan dekongestan biasanya tidak efektif, jadi dikasih antibiotik dan steroid.
dan imunoterapi spesifik. Ini ada apabila tidak sembuh dengan medikamentosa, diberikan terapi pembedahan berupa timpanosintesis. Jadi di timpanomiringotomi, jadi dilakukan insisi untuk mengeluarkan cairan yang serus. Apabila tidak berhasil, maka akan dilakukan insersi dari cup atau grommet, dipasang ini untuk memperbaiki aerasinya akibat penyumbatan tuba. Selanjutnya yang kronis biasanya disebabkan oleh TB. Kasus ini jarang. Yang ciri khasnya itu terdapat tuli yang progresif dan berat. Biasanya otitis media kronis yang tidak responsif terhadap terapi rutin. Ini penderitanya biasanya menderita TB atau infeksi kronis pada telinga. Diagnosa dilakukan fototoraks, biakan atau biopsi. Terapinya anti tuberkulosis. Kemudian otitis media yang supuratif kronis ini terbagi dua, ada yang tipe benigna dan ada tipe maligna. Maligna bukan berarti tumor, tapi dikatakan tipe maligna tipe berbahaya oleh karena bersifat destruktif, bisa mendestruksi tulang temporal termasuk tegmen timpani, sehingga gampang menyebabkan komplikasi intrakranial maupun intratemporal. Otitis media tipe benigna yaitu gejala otorenya mukoid sampai mukopurulen, terjadi gangguan pendengaran oleh karena adanya sekret, kemudian perforasinya letaknya sentral, bisa mulai kecil sampai total. Mukosa kafum timpani hiperemis dan menebal. Kalau terjadi infeksi akut dapat eksaserbasi. Terapi infeksi diberikan antibiotik, biasanya golongan penisilin, misalnya amoxicillin, ampicillin. Dan kalau terjadi gangguan fungsi tuba, diterapi sesuai dengan kausanya, misalnya ada hipertrofi adenoid ataukah adanya tumor-tumor nasofaring. Nah, ini gambaran perforasi. Jadi ini biarpun dia letaknya agak ke pinggir, tapi ini tetap namanya perforasi sentral ya, yang kecil. Kemudian ini perforasi marginal karena dia di marginnya, kemudian perforasi sedang. Ini kelihatan ya, musculus stapediusnya, ini perforasi yang subtotal ya, ini perforasi total hampir semua kelihatan. Nah, ini otitis media supuratif tipe maligna, yaitu apabila disertai dengan kolesteatom. Biasanya ciri khasnya perforasinya marginal, terutama pada daerah posterior superior atau pada atik dan atau perforasi total. Jadi tipe maligna ini ada dua macam, ada yang maligna primer, ada yang sekunder. Yang primer itu biasanya ada bawaannya kongenital, jadi ada perforasi marginal pada posterior superior. Sedangkan yang sekunder itu akibat dari migrasi epitel pada otitis media kronis benigna yang perforasi total, sehingga yang tidak diobati, sehingga epitelisasi kulit epitel itu masuk ke dalam kafum timpani yang menyebabkan terbentuknya kolesteatoma. Biasanya disertai jaringan granulasi sampai atau polip. Ciri khas otorenya Pfeiffer, oleh karena pada tipe maligna ini terjadi nekrosis akibat destruksi tulang, sehingga di situ aliran darahnya berkurang. Jadi kuman-kumannya merupakan kuman-kuman anaerob yang mengeluarkan bau Pfeiffer. Ya, gangguan pendengarannya berat,
Ini respon terapi tidak bisa sembuh oleh karena tetap terjadi desquamasi daripada epitel. Ada massa kolesteatomanya yang tidak bisa sembuh dengan terapi obat. Ya, jadi harus dilakukan operasi mastodektomi radikal untuk menghilangkan massa kolesteatom yang ada di telinga tengah. Kita lihat gambaran perforasi marginal pada atik ini, pada kolesteatoma primer. Ada perforasi marginal. Kemudian operasinya dengan mastodektomi radikal. Jadi ini sebagai dokter umum ini harus tahu kapan dia harus dirujuk. Itu apabila ada tanda-tanda, terutama ada kolesteatoma, karena seberapa banyak pun obat yang diminum tidak akan sembuh kalau tidak dilakukan operasi. Tujuan operasi untuk menghentikan erosi tulang karena massa kolesteatomnya dibersihkan, kemudian di mana antrum dan selula serta kavum timpani disatukan dengan meatus externus menjadi satu rongga besar, agar supaya kering, tidak terbentuk lagi kolesteatoma. Nah, rongga yang besar ini dilapisi oleh kulit dengan aerasi yang adekuat. Kolesteatoma ini merupakan epidermoid kiste yang bersifat keratin, terdiri dari dua tipe yang tadi ya. Ada yang kongenital, ada yang aquasita. Yang aquasita itu akibat dari otitis media kronis yang perforasi total. Kolesteatoma ini bersifat erosif, terutama pada lapisan tulang. Diagnosis kolesteatoma, terutama kolesteatoma yang primer, apabila dilakukan spooling atau pencucian telinga, debris-debrisnya akan nampak serpihan putih yang mengapung pada air bilasan. Perforasinya khas, yaitu pada atik atau marginal dan pada area posterior superior. Pada foto mastoid terlihat daerah radiolucent, otorhinolaryngos, gangguan pendengarannya berat dan tidak responsif terhadap terapi dan sering menimbulkan komplikasi. Biasanya terdapat jaringan granulasi atau polip. Jadi ini salah satu tanda daripada kolesteatoma. Jadi kalau didapatkan tanda-tanda ini harus segera dirujuk, karena kalau tidak dirujuk dia akan memberikan komplikasi yang bisa kemana-mana, bisa ke intrakranial maupun ke intratemporal, daerah sekitarnya, bisa ke terutama ke daerah mastoid, kemudian ke labirin, kemudian bisa ke vestibulum, bisa ke intrakranial, mulai dari meningsnya, kemudian abses subdura, kemudian sampai di korteks menjadi abses dari korteks cerebri. Ini komplikasinya bisa terjadi paresep atau paralisis nervus facialis, karena dalam kavum timpani berjalan kanalis facialis. Abses bisol apabila turun ke bawah ke depan musculus sternocleidomastoidis. Abses siteli ini kalau dia ke daerah zygomatikus. Petrositis, abses retroaurikuler. Nah, retroaurikuler ini yang paling banyak karena dia dari mastoiditis, kemudian dia akan keluar ke retroaurikuler. Ini gambar abses retroaurikuler. Jadi kalau ada abses, ya terapinya kita mengeluarkan abses dengan cara insisi, kemudian dirujuk untuk dilakukan operasi mastodektomi. Ini komplikasi intrakranial, bisa terjadi tromboflebitis sinus sigmoid, bisa
abses perisinus, abses subdural, abses otak, hidrosefalus, meningitis sampai abses epidural ya. Jadi bisa ke korteksnya, bisa subduralnya, bisa ekstradural abses, bisa meningitis. Ini mengenai telinga bagian dalam labirintitis. Ini mengenai kanalis facialis menjadi facial paralysis. Kemudian ini lateral sinus thrombosis karena di sini ada sinus sigmoid. Nah, selanjutnya tuba auditiva. Tuba auditiva merupakan bagian dari telinga tengah yang pada orang dewasa panjangnya kira-kira 31 sampai 38 mm dengan sudut kemiran 45 derajat. Pada bayi relatif lebih pendek 10 derajat, makanya dikatakan pada bayi gampang terjadi infeksi ke telinga tengah karena relatif lebih datar. Sepertiga lateral merupakan pars osseus yang selalu terbuka, sedangkan 2/3 medial merupakan pars cartilagineus yang terkatup pada saat istirahat. Dan pada menelan atau menguap terjadi kontraksi otot-otot tensor veli palatini dan levator veli palatini sehingga pars cartilagineus akan terbuka. Nah, masuklah udara dari luar ke arah cavum tympani. Pada maneuver Valsalva, pars cartilagineus dibuka oleh tekanan udara yang tinggi di nasofaring. Jadi kalau ada mau tes oklusi tuba, biasanya kita lakukan tes Valsalva. Kalau tidak ada udara yang masuk ke rongga telinga tengah, berarti ada obstruksi di tuba auditiva. Fungsi daripada tuba auditiva antara lain fungsi ventilasi, proteksi, dan drainase. Ya, fungsi ventilasi telinga tengah untuk menyeimbangkan tekanan udara dalam cavum tympani dengan tekanan udara atmosfer, tekanan udara luar. Kita tahu bahwa tekanan udara luar adalah 1 atmosfer, jadi itu harus sama dengan tekanan dalam cavum tympani. Fungsi proteksi dari sekret dan bunyi yang tercetus di nasofaring, dan sebagai drainase atau pembersihan sekret ke arah nasofaring. Gangguan fungsi tuba terdiri dari gangguan fungsi ventilasinya, di mana absorpsi oksigen terus berlangsung sedang suplai udara dari nasofaring tidak ada sehingga terjadi tekanan udara dalam cavum tympaninya turun sehingga terjadi penarikan atau retraksi dari membran timpani. Gangguan fungsi proteksi bila terjadi perforasi membran timpani, tidak ada kontratekanan sehingga sekret di nasofaring mudah masuk ke tuba dan dapat mencapai cavum tympani. Pars cartilaginus tetap terbuka sehingga bunyi udara, respirasi atau suara bising terdengar. Gangguan fungsi drainase, sekret dalam cavum tympani bisa menumpuk karena tidak bisa keluar ke arah nasofaring. Penyebab gangguan fungsi tuba antara lain adanya odema mukosa tuba disebabkan oleh karena infeksi atau alergi, adanya obstruksi oleh karena gencetan muara tuba pada anak-anak dengan adenoid hipertrofi, ataupun pada yang menderita karsinoma nasofaring, karena adanya tumor di nasofaring akan menyebabkan tertutupnya muara tuba auditiva. Bisa juga terjadi oleh karena adanya sumbatan lendir yang kental, misalnya pada orang-orang dengan rhinosinusitis kronis ataupun pada orang-orang dengan batuk kronis. Bisa juga disebabkan oleh karena adanya perubahan tekanan udara yang mendadak, misalnya pada penyelam atau pada saat terbang naik pesawat, atau adanya struktur bekas luka misalnya pada saat operasi di daerah nasofaring, misalnya adenoidektomi, itu akan meninggalkan bekas struktura pada saat penyembuhan.
atau adanya gangguan otot atau saraf. Gejala klinik terjadi gangguan fungsi ventilasi, tekanan dalam kafum timpani, sehingga terjadi retraksi membran. Tanda-tandanya manubrium maliusnya lebih mendatar, kemudian prosesus brevisnya lebih menonjol, dan pantulan cahaya pendek atau menghilang. Plica malleolaris lebih jelas. Jadi ini merupakan tanda-tanda adanya tekanan negatif atau gangguan fungsi ventilasinya. Kalau gangguan fungsi ventilasi, tidak ada udara di dalam kafum timpani, akan menyebabkan gangguan pendengaran yang bersifat konduktif, serta rasa tersumbat atau mendengung dalam telinga. Apabila terjadi transudasi, misalnya sudah tekanan negatif, terjadi transudasi di mana cairan keluar, akan terjadi otitis media serosa. Paten tuba auditiva, dalam keadaan normal tuba auditiva pars cartilagineus itu dalam keadaan terkatup. Jadi paten tuba auditiva apabila pars cartilagineus tetap terbuka atau tidak dapat menutup, terkatup. Gejalanya autofoni, jadi penderita mendengar suara yang tercetus di nasofaring. Jadi dia biasa mengeluh mendengar suaranya sendiri. Ini akibat perambatan melalui tuba dan terdengar sebagai bunyi yang gaduh atau sangat mengganggu. Pada otoskopi nampak membran timpani bergerak sesuai dengan gerakan pernapasan. Jadi penanganannya, kalau ada gangguan fungsi tuba ya sesuai dengan kausanya, misalnya pada yang hipertrofi adenoid dilakukan operasi adenoidektomi, atau pada tumor nasofaring dilakukan pengobatan untuk tumornya, misalnya dengan kemoterapi atau radioterapi sehingga mengecilkan massa tumor sehingga tuba eustasinya bisa terbuka kembali. Tindakan pertolongan pertama dan juga bisa digunakan sebagai diagnosis yaitu dilakukan miringotomi atau parasintesis sehingga bisa melihat cairan yang keluar. Pada kasus yang kronis yang tidak bisa lagi diperbaiki fungsi tubanya, artinya fungsi tubanya menetap, gangguan fungsi tubanya, itu harus dilakukan pemasangan pipa ventilasi. Nah, ini tujuannya untuk menyamakan tekanan udara yang tadinya dari tuba eustasi, tapi sekarang dibuatkan jalan dari membran timpani, jadi tekanan udara luar langsung ke dalam. Ya, prosedurnya diinsisi dulu, miringotomi dulu, kemudian diinsersi pipa ventilasinya dan difiksasi. Jadi ini kalau yang untuk yang permanen ini dipasang seterusnya. Setelah 6 bulan dibuka, dia akan terbuka sendiri nih. Kalau sudah ada semacam perforasi, berarti udara dari luar itu masuk melalui lubang. Jadi fungsi ventilasinya diambil alih dari membran timpani, dari pipa ventilasi ini. Kalau sudah begini, ini harus dijaga, tidak boleh masuk air, karena kalau masuk air akan terjadi infeksi pada telinga tengah. Selanjutnya, kelainan trauma pada telinga tengah. Trauma telinga tengah dapat disebabkan oleh karena baik trauma tumpul maupun trauma tembus pada kepala. Trauma pada telinga tengah dapat menyebabkan perforasi membran timpani ataupun dapat menyebabkan perdarahan dalam kafum timpani yang kita sebut hemotimpanum, atau terjadi cedera pada tulang-tulang pendengaran sehingga terjadi dislokasi daripada artikulasi tulang pendengaran malleus incustapes, dan juga bisa mengenai nervus facialis, atau kalau mengenai
mengenai koklea, dapat terjadi vertigo atau terjadi fistula perilimfatik, gangguan pendengaran konduktif, sampai dengan gangguan pendengaran sensorineural. Trauma penetrasi, trauma tumpul dan trauma tajam bisa disebabkan oleh karena kecelakaan atau pukulan langsung, disebabkan oleh trauma tusukan. Trauma tumpul yang dihubungkan dengan kecelakaan misalnya menyebabkan benturan pada daerah tulang, terutama tulang temporal. Jadi bisa ada terjadi kerusakan pada korteks lobus temporalis di mana pada area persepsi, atau terjadi fraktur tulang temporal dan fraktur basis krani apabila trauma yang dapat menyebabkan cedera membran timpani adalah trauma yang dapat menyebabkan cedera pada membran timpani. Gejala klinis yang tampak edema, ada perdarahan dalam kavum timpani dan laserasi. Yang sering terjadi adalah trauma kompresi atau trauma akibat tekanan atau barotrauma. Barotrauma adalah keadaan dengan terjadinya perubahan tekanan yang tiba-tiba di luar telinga tengah dan dapat terjadi pada saat kita di pesawat atau pada saat menyelam yang menyebabkan tuba gagal untuk membuka. Ada dua macam tipe, yaitu trauma barotrauma akibat karena turun misalnya pada penyelam, atau karena naik ke atas barotrauma oleh karena tekanannya menurun. Aural barotrauma pada saat menyelam atau descent, pada saat turun dapat mengenai telinga bagian luar, telinga bagian tengah maupun telinga bagian dalam. Nah, mengenai telinga bagian tengah ini yang paling sering, terutama pada penyelam. Gejala klinis, gangguannya ringan. Kalau gangguannya ringan bisa dengan manuver falsafa, dilakukan manuver falsafa. Jadi pada penyelam biasanya diajarkan cara manuver falsafa. Kemudian biasanya ada gejala otalgi atau adanya perdarahan, bintik perdarahan. Pada otoskopi nampak hemoragi, ada ataukah bula yang berisi darah atau membran timpani dengan bula. Terapi harus dilakukan pembersihan agar kanalis eksternusnya itu bebas dari kuman, kemudian istirahat. Trauma pada telinga tengah, gejala kliniknya rasa tidak nyaman diikuti nyeri yang makin meningkat dalam telinga apabila tetap turun lebih dalam. Bila makin nyeri, jangan lakukan penurunan lagi. Bila terjadi ruptur membran timpani, dilakukan ekualisasi, yaitu dengan cara valsalva. Ini sudah ya, jadi gejala klinisnya nyeri yang bervariasi, kadang ada bercak darah, rasa tersumbat, dan pada gambaran otoskopi nampak beberapa grade, mulai dari tanpa gejala, tanpa tanda-tanda, jadi membran timpani nampak normal, ataukah ada perdarahan. Gambarnya ada hiperemis nampak pada pinggiran membran timpani, atau adanya ini bercak perdarahan pada daerah osikulanya. Yang lebih berat lagi nampak perdarahan lebih banyak, dan ini sudah ada perdarahan dari dalam kavum timpani. Ini lebih berat lagi, terjadi hemotimpani, jadi nampak agak kebiruan. Nah, ini terjadi ruptur daripada membran timpani. Nah, kalau ruptur begini biasanya dipertautkan kembali sambil dilakukan pengobatan. Ini kalau lama tidak diobati dia akan jadi ada endapan
dari cairan hemotimpanim. Gambarannya. Kemudian pengobatannya ya harus istirahat, diberikan dekongestan, diberikan antibiotik. Kemudian ini akan terjadi komplikasi apabila tidak diobati, sehingga perlu dilakukan manuver dengan Valsalva. Apabila manuver Valsalva yang dipaksakan, ini akan terjadi sebaliknya, jadi dia akan mendorong stapes ke medial sehingga perilimfanya terdorong, terarah ke membran timpani sekunder ke arah lateral sehingga bisa terjadi ruptur membran timpani sekunder. Jadi Valsalva juga harus dilakukan dengan hati-hati. Kemudian kalau mengenai telinga dalam, selain rasa tersumbat telinga juga karena bagian telinga dalam, misalnya karena ruptur membran timpani tadi, ini dapat menyebabkan gangguan pendengaran tipe sensorineural dengan frekuensi yang tinggi. Terjadi tinnitus karena bagian telinga dalam ada vestibulum, jadi ada gejala vertigo, ataksia, dan disorientasi, disertai gambaran barotrauma pada telinga tengah. Ini pengobatannya dilakukan operasi mikrorekonstruksi, jadi mengeluarkan cairan yang ada di dalam kavum timpani. Kemudian melakukan Valsalva, istirahat, diberikan vasodilator, istirahat yang lama, kemudian diberikan pengobatan untuk vertigo. Ini kalau pada saat barotrauma, pada saat naik ke atas, itu juga gejalanya hampir sama, ada rasa tertekan, ada vertigo, tinnitus, tuli ringan, dan sebagai komplikasi dapat menyebabkan barotrauma pada telinga dalam. Ini otoskopi yang hampir sama ya, ada perdarahan pada membran timpani, pembuluh darahnya kongesti, ataukah bisa terjadi bombans pada membran timpani. Jadi terapinya hampir sama dengan yang akibat penurunan. Selanjutnya, kelainan kongenital pada telinga tengah kita sebut otosklerosis, yaitu suatu kelainan pada kapsul tulang labirin yang mengalami proses spongiosis pada daerah foramen opal sehingga stapes menjadi kaku. Nah, dimulai pada saat osteoklas menggantikan osteoblast. Bila ini terjadi pada basis stapes menjadi kaku, jadi tidak bisa menghantarkan bunyi, tidak bisa menghantarkan gelombang bunyi melalui foramen oval karena dia kaku, sehingga terjadi gangguan pendengaran tipe konduktif. Katakan sini wanita lebih banyak daripada pria, umur misalnya 11 sampai 45 tahun. Keluhannya pendengaran semakin menurun yang bersifat progresif, artinya makin lama makin berat. Pendengaran lebih baik dalam keadaan bising yang disebut paracusis wilisi, kadang tinnitus sampai vertigo. Pada pemeriksaan membran timpani itu nampak utuh. Pemeriksaan tuba juga paten, oleh karena kausanya hanya pada basis stapes. Pada audiogram gangguan pendengarannya tipe konduktif, sedangkan pada timpanogram itu tipenya tipe A dan compliance yang rendah. Terapinya diberikan obat-obatan, yaitu sodium fluorida untuk menghentikan proses otosklerosis dengan dibantu dengan alat bantu dengar. Terapi pembedahan dengan stapedektomi supaya bisa menggantikan basis stapes yang kaku sehingga bisa menjadi lentur kembali untuk menghantarkan bunyi ke daerah ductus vestibularis, ductus di perilim di koklea.
Kemudian selanjutnya tumor ya, biasanya ada lesi jinak di telinga berupa granuloma kolesterol atau glomus tympanicum. Granuloma kolesterol sebenarnya bukan neoplasma, dia merupakan kista atau cairan yang berisi hemosiderin, ya. Kristal kolesterol dan inflamasi kronik yang merupakan produk dari proses reaktif di dalam tulang. Pada umumnya terjadi di apex osteopetrosus atau pada mastoid dengan pigmentasi yang sangat luas. Ini gejalanya misalnya ada gangguan pendengaran, ada nyeri kepala, ada rasa penekanan pada telinga. Lokasi nyeri pada kepala biasanya pada retroorbital, temporoparietal, occipital ataupun pada vertex. Gejala lain dapat pula timbul yaitu tinnitus, vertigo, dan paralisis dari cabang 3, nervus 5, nervus 6, dan nervus facialis. Pada otoskopi bervariasi, mulai dari retraksi membran timpani atau nampak seperti kebiruan dan bulging seperti pada otitis media efusi. Nah, ini bisa dilakukan mirikotomi, maka akan keluar cairan yang berwarna coklat tua. Pada pemeriksaan audiometri ini juga bervariasi, bisa normal, konduksi maupun campuran. Pada pemeriksaan CT scan dan MRI diperlukan untuk melihat perluasan proses. Jadi, terapinya operatif. Kalau glomus tympanicum adalah tumor jinak paraganglioma yang berasal dari badan glomus sepanjang nervus Jacobson. Jadi nervus Jacobson ini merupakan cabang dari nervus glossopharyngeus. Pertumbuhan tumor sangat lambat namun invasif. Diagnosis, pasien lebih banyak perempuan, 4-6 tahun, dekade 4-6, jadi 40-60 tahun maksudnya, tendensi familiar dan biasanya dengan sindrom organ yang multiple. Gejala klinis tergantung ukuran dan ekstensi tumor. Bila masih terbatas di intratimpanik, akan dijumpai gangguan pendengaran tipe konduktif dan tinnitus pulsatif. Gejalanya timbul apabila tumor sudah cukup besar dan disebut sebagai fungsional tumor. Otoskopi pada otoskopi nampak membran timpani biru kemerahan, terapinya juga operatif. Demikian untuk kelainan telinga bagian tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.